Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin telah memerintahkan Menko Polhukam dan Menteri Agama untuk menangani kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu. Sementara saat diperiksa tim investigasi MUI Jawa Barat, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun menolak bertemu tim investigasi MUI Pusat. Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami juru bicara Wakil Presiden Mas Duki Baitlawi. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Mas Duki. Pak Mas Duki, Wakil Presiden sudah memerintahkan Menko Polhukam, Menteri Agama ini untuk menindaklanjuti terkait dengan permasalahan Pondok Pesantren Al Zaitun. Apa sebenarnya detail dari perintah ini? Ya, jadi Wakil Presiden sudah meminta Menko Polhukam dan rupanya juga sudah melakukan beberapa kali rapat koordinasi. Inti dari pesan Wakil Presiden ya secara detail itu mesti mendalami lebih jauh apa sebenarnya yang terjadi di balik Al Zaitun dan Panji Gumilang, sebenarnya yang lebih banyak diharapkan oleh Wakil Presiden. Karena Wakil Presiden banyak menerima informasi yang banyak memberikan latar belakang kenapa ada gerakan sebagaimana yang dilakukan oleh Al Zaitun akhir-akhir ini. Jadi apa yang dilakukan oleh Al Zaitun akhir-akhir ini itu berubah 180 derajat dari apa yang dilakukan dahulu. Dahulu hasil investigasi dari Majelis Ulama Indonesia itu adalah bahwa Al Zaitun itu punya latar belakang ideologi NII, anti NKRI. Misalnya seperti itu. Dan kita juga tahu akhirnya banyak masukan kepada Wakil Presiden bahwa ini perlu diklarifikasi. Oleh karena itu Wapres minta didalami bahwa ada dua wajah Al Zaitun sebenarnya. Ada wajah yang banyak kita kenal selama ini, yaitu sebuah pesantren, di mana pesantren itu adalah punya fungsi-fungsi pendidikan, punya fungsi dakwah, dan punya fungsi-fungsi untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini banyak sekali pihak yang terkecoh dengan Al Zaitun, dengan berbagai fasilitas yang dimiliki. Banyak laporan yang sampai kepada Wakil Presiden bahwa banyak pihak yang terkecoh. Seakan-akan itulah Al Zaitun, wajah muka itu. Tetapi lupa dengan wajah belakangnya. Nah, termasuk yang terkecoh itu para pejabat. Katanya begitu yang masuk kepada kita. Jadi ada para pejabat, ada macam-macam latar belakang di pejabat di negeri ini yang berhubungan dengan Al Zaitun. Bahkan yang masuk ke Wakil Presiden sebagai sebuah masukan ini yang kami terima adalah bahwa Al Zaitun itu punya latar belakang sejumlah orang yang berlatar belakang taruhlah intelijen begitu misalnya, ya, sebagai oknum mungkin, sebagai gerakan parsial mungkin yang mempunyai hubungan-hubungan tertentu dengan pimpinan dari Al Zaitun. Nah, semuanya ini masuk kepada Wakil Presiden dan ternyata kemudian sebagaimana kita ketahui bahwa tokoh di Al Zaitun itu akhirnya membuat pernyataan-pernyataan yang kontroversi. Yang dulu NII kanan banget gitu seperti itu, tiba-tiba sekarang menyeberang 180 derajat, tiba-tiba ke Yahudian, salam Yahudi, memuji-muji negara Israel dan seterusnya. Nah, ini apa ini? Nah, inilah yang diminta oleh Wakil Presiden kepada Menko Polhukam untuk didalami supaya duduk perkaranya bisa ketahuan apa sebenarnya, jejaringnya di dalam negeri seperti apa, ke luar negeri seperti apa, semuanya itu mesti kita didalami dan sehingga dengan demikian ketika diambil keputusan nanti tepat.
gitu lah. Tidak Baik. tidak apa Jadi berdasarkan banyak hal yang informasi didalami begitu ya, tidak hanya Iya, penyimpangan dalam menjalankan ajaran Islam, tetapi juga ada banyak hal lain yang didapatkan informasinya oleh Wakil Presiden, dan ini yang saat iya, ini betul. sedang didalami oleh baik itu Menko Polhukam, Menteri Agama, MUI, dan lain-lain. Tetapi Pak Mas Duki, kalau kita melihat reaksi dari pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yang kayak mereka tidak ingin bertemu kemarin dengan MUI pusat seperti itu. Sikap seperti ini yang sepertinya tidak mau memberikan informasi atau masih menunggu begitu. Bagaimana Anda melihat hal ini? Ya kalau dia sebagai warga negara yang baik, sebagai Muslim yang baik, mestinya kan Muslim yang baik itu adalah berprinsip bahwa harus menjelaskan duduk perkara sebenarnya apa yang terjadi. Jadi tabayun. Jadi Ya. biar tidak terjadi kontroversi. Nah itu kan seperti itu. Nah, tetapi saya kira nggak apa-apa ya apapun yang dialami oleh MUI pusat, saya kira ya karena toh juga sudah diterima oleh MUI Jawa Barat, saya kira monggo aja. Tapi pada dasarnya prinsip tabayun itu saya kira sangat penting, dan itu adalah sikap yang gentleman, sikap yang menunjukkan bahwa dia memang seorang Muslim yang baik, warga negara yang baik, bisa bersilaturahim dan seterusnya. Tapi kalau itu tidak ditunjukkan, ya saya kira kita ya tunggu aja prosesnya seperti apa, karena pada dasarnya semua ini kan ingin menyelesaikan segala sesuatu itu dengan baik-baik. Saya kira warga negara Indonesia yang baik itu tentu saja harus menghormati, saling menghormati satu dengan yang lain. Sehingga dengan demikian maka kalaupun itu belum terjadi, kita saya kira optimis mudah-mudahan ke depan bisa terjadi seperti itu. Pak Mas Duki, jika kemudian nanti dalam investigasi yang dilakukan ternyata informasi yang didapatkan oleh Wakil Presiden benar adanya seperti itu, tindakan apa yang akan dilakukan? Siapa yang akan mengeksekusi? Menko Polhukam kah, Menteri Agama kah, MUI kah? Dan bagaimana kemudian dengan pengikutnya? Utamanya adalah santri-santrinya yang ada di pondok pesantren yang mungkin sudah terbrainwash dengan ajaran-ajaran yang disampaikan atau yang diberikan selama ini oleh pihak pondok pesantren itu sendiri. Ya, saya kira ditunggu saja. Kita nggak bisa berandai-andai seperti ini, seperti itu, karena proses investigasi sedang berjalan. Informasi-informasi yang masuk semuanya itu kita terima dengan baik, misalnya seperti itu. Bagaimana misalnya ada informasi sejumlah pejabat misalnya, atau mantan pejabat gitu, yang begitu terkagum-kagum dengan Al Zaitun misalnya seperti itu. Nah, itu apakah memang pejabat itu mengerti duduk perkara sebenarnya di balik itu, ataukah memang ada latar belakang yang lain misalnya bahwa memang ini pejabat yang masih aktif ya Pak Mas Duki? Ya bisa ada yang aktif, bisa enggak, banyak sekali berseliweran di video di media sosial beredar. Saya kira semuanya itu kan harus di cross check, harus dicari masalah sebenarnya seperti apa gitu kan. Dan kalau latar belakangnya yang berhubungan dengan NII ya, dengan NII kita Wapres juga banyak menerima masukan bahwa latar belakang sejarahnya panjang juga, karena di masa Orde Baru juga masuk kepada informasi kepada Wakil Presiden bahwa ini dipakai untuk memecah belah umat dan sebagainya. Ini semua saya kira kita harus hati-hati. Umat Islam dan bangsa Indonesia harus hati-hati terhadap kerja-kerja intelijen luar negeri, saya kira ya, terutama ya, karena kalau ini upaya memecah belah umat, memecah belah anak bangsa, saya kira itu justru sangat berbahaya. Jadi kita jangan terpancing. Menjadi persoalan yang sangat serius begitu negara ya. Jangan terpancing, saya kira. Baik, terima kasih banyak juru bicara Wakil Presiden Pak Mas Duki Baitlawi sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore Pak Mas Duki.